Salam, selamat hari Minggu. Kami menyapa dengan penuh sukacita bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan yang sedang beribadah bersama dari rumah atau tempat masing-masing lewat persekutuan ibadah ini. Kristus Kepala Gereja telah memanggil, menyelamatkan dan mempersekutukan kita menjadi satu keluarga besar, Gereja Toraja Mamasa, dalam kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu imam, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, untuk datang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, memuji dan memuliakan namanya dengan jati diri dan budaya kita yang telah diselamatkan oleh Kristus. Dia berkenan mengutus hambanya, Pendeta Hermanto, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Kami undang jemaat berdiri dan kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan PKJ 13 ayat 2 sampai 3. Kita masuk rumahnya. Dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah di hadapan Tuhan, kita bersama mengakui bahwa ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan menyertai kamu dan besertamu juga. Silakan duduk kembali. Selamat berjumpa kembali dalam persekutuan kita di ibadah minggu yang kudus ini. Marilah dengan penuh sukacita kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan akal budi kita, sebagaimana disaksikan dalam Mazmur 150 yang akan kita baca secara berbalasan. Haleluya, pujilah Tuhan di tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Hai puji namanya terang cahaya dan puji namanya hai cakrawala. PKJ 55 bait 1 dan bait yang keempat.
puji namanya, hai cakrawala. Hai puji namanya, semesta alam. Mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Hai puji namanya, Adam dan Hawa, menurut gambarnya kamu tercipta. Hai puji namanya, segenap insan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Mari kita kembali berdiri untuk mendengarkan hukum kasih sebagai hukum bagi kehidupan kita dengan Tuhan dan sesama yang terdapat dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara, demikianlah hukum Tuhan. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tidak seorang pun di antara kita yang terluput dari melakukan dosa. Kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu, marilah dengan sungguh-sungguh kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, mengaku dan memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengaku dan menyesal di hadapan-Mu yang kudus dan mulia bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan melawan kekudusan dan kebenaran-Mu, dan bahwa kami tidak dapat membebaskan diri kami sendiri. Ya Bapa, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, dengan apa yang telah kami lakukan dan tidak kami lakukan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasih
Kami ternyata tidak melakukan kehendak-Mu, tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kami, serta tidak mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Kristus, ampunilah dosa-dosa kami. Kristus, ampunilah dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus, ampunilah dan kasihanilah kami, baharuilah dan tuntunlah kami, agar kami bersuka cita dalam kehendak-Mu dan menuruti jalan-jalan-Mu demi kemuliaan-Mu yang kudus. Jemaat yang terkasih, Allah Maha Kuasa dan Maha Pengasih telah menyerahkan putranya, yaitu Yesus Kristus, lewat kematian dan kebangkitannya, demi keselamatan kita dan demi Kristus. Ia mengampuni kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Bukalah hatimu dan bertobatlah. Firman Tuhan dalam Yesaya 53 pada ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Karena itu selaku pelayan gereja yang terpanggil dan diteguhkan, dan atas kuasa Yesus Kristus, saya memberitakan kepada jemaat sekalian, anugerah pengampunan dosa di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat keluarga Allah, marilah dengan penuh sukacita kita menyatakan syukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya kepada kita. Semua manusia hai ikut serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. NKB 217 ayat 2 dan 3. Serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Menderita seisi dunia dan dosa manusia mengakibatkannya. Tapi Yesus pun sengsara bagi kita yang bersalah. Terhapus dosa kita di salib Golgota. Diberi kesempatan persembahan pujian.
Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita memohon bimbingan dan pencerahan Roh Kudus Tuhan untuk kita membaca dan merenungkan firman-Nya, untuk kita terus beroleh kebenaran dan kehendak Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Di minggu yang Tuhan kuduskan bagi kami umat-Mu saat ini, kami bersama memuji memuliakan nama-Mu walaupun kami melakukannya masih dari tempat kami masing-masing, berada di rumah kami masing-masing. Tetapi sungguh di dalam kesemuanya ini kami percaya Tuhan tetap hadir. Tuhan yang kami muliakan, dan kepada Tuhan kami membawa kehidupan kami. Karenanya Tuhan, dalam kerinduan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami menghampiri-Mu saat ini.
Sehingga telah tersedia lembaran firman-Mu hendak kami baca dan renungkan. Tetapi sungguh kami terbatas, kami penuh dosa. Kami mohon Engkau yang kuasai kami. Cerahkan hati dan pikiran kami, sehingga kami dimungkinkan oleh-Mu membaca dan merenungkan firman-Mu. Layakkanlah kami dan bersabdalah, karena kami telah sedia mendengarkan firman-Mu. Melalui Yesus Kristus Sang Firman yang hidup Tuhan kami. Amin. Bacaan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat ini ditetapkan dari Kisah Para Rasul 17, ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-34. Kisah Rasul 17, kita akan baca ayat 16 hingga ayat yang ke-34. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan yang sudah menemukan bagian firman ini dari Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34, mari mengikuti pembacaan ini dalam hati saya menuntun kita. Paulus di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu, di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikorus dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari
pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Amin. Demikian jauhlah pembacaan firman Tuhan untuk kita sekalian. Kitalah yang disebut berbahagia jika terus memelihara firman Tuhan dalam hidup kita, baik siang maupun malam. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seorang ibu, ia menghabiskan waktunya dan banyak hidupnya untuk memberitakan Injil. Ia tak kenal lelah. Pagi, siang, malam, ia terus memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada siapa saja yang ia jumpai dan di mana saja. Ia terus berkarya bagi Tuhan sampai lanjut usia. Namun, ibu ini mendapat tantangan dari seorang majelis muda. Tetapi majelis muda ini tidak pernah berkarya. Kemudian ibu ini menulis surat kepada majelis muda tersebut. Ia mengatakan, "Lebih baik memberitakan Injil kepada patung daripada menjadi orang Kristen yang seperti patung." Statement ibu ini menunjukkan bahwa menjadi orang Kristen perlu ada tindakan, terlebih khusus menyadari bahwa hidup kita ini berkarya untuk memberitakan Injil. Sekaligus juga kita melihat arti dari statement ibu ini, bahwa orang-orang bijak belajar lebih banyak dari orang-orang bodoh, daripada orang-orang bodoh dari orang-orang bijak. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pada hari ini kita diajak sebagai orang beriman yang bijak untuk belajar dari seseorang pemberita Injil yang sangat terkenal, yang menjadi teladan kita dan kesaksiannya yang luar biasa, yaitu Rasul Paulus. Pada bagian ini kita hendak menelusuri jejaknya kala ia berada di Athena. Bagian bacaan kita dimulai dengan kesedihan hati Paulus. Ketika Paulus menyaksikan keadaan dan kondisi kota Athena yang penuh dengan patung-patung berhala.
Dan hal inilah Bapak Ibu Saudara-saudari yang mendorong Paulus untuk memberitakan firman Tuhan dengan berbagai cara yang ia lakukan. Seperti dikisahkan dalam bacaan kita, Paulus bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan bahkan dengan orang yang setiap hari dijumpainya di pasar. Lalu perjumpaan Paulus dengan beberapa ahli pikir Yunani dari golongan Stoa maupun Epikurus. Dari pertemuan ini membuahkan kesempatan baginya untuk ia diberi kesempatan berbicara di depan sidang terbuka Areopagus. Dan peluang emas ini disambut Paulus dan dipakainya untuk menjelaskan secara tuntas mengenai Allah sebagai pencipta yang juga Tuhan atas ciptaannya, serta yang tidak tinggal dalam kuil buatan tangan manusia. Allah demikian tidak dilayani oleh tangan manusia, namun sebaliknya Dialah pemberi dan penopang kehidupan manusia. Paulus kemudian mendorong semua pendengarnya agar mencari Dia, Tuhan yang sedang ia beritakan, seraya mendoakan agar mereka dapat menjamah dan menemukan Tuhan yang tidak jauh dari mereka. Lalu ada masalah yang muncul ketika dalam penutupan, bagian penutup khotbahnya, Paulus mendorong mereka bertobat dengan tidak memperlakukan Allah seperti berhala sebelum penghakiman Allah diberlakukan atas mereka. Dan ketika Paulus memberitakan Allah yang mati dan bangkit, kaum terpelajar Yunani yang tidak mempercayai adanya kebangkitan orang mati langsung bereaksi menolak Paulus. Namun ada juga yang percaya kepada pemberitaannya, termasuk salah seorang anggota Areopagus. Inilah yang dikisahkan dalam bacaan kita saat ini. Dari dalamnya kita belajar banyak hal. Yang pertama bahwa kita harus meneladani Paulus. Peka terhadap keadaan dan kondisi, lalu kita menentukan tindakan apa yang harus kita lakukan sebagai wujud pemberitaan Injil. Lah Pak Pendeta, tapi saya ini bukan pendeta, kami ini tidak belajar teologi, kami ini bukan petugas khusus, kami ini bukan penatua, kami ini bukan syammas, kami bukan pengurus kategorial. Bagaimana kami akan memberitakan Injil? Dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2, di sana mau mengatakan kepada kita, kita semua adalah kitab yang terbuka yang dapat dibaca. Apa artinya? Artinya bahwa lewat pikiran, lewat kata, lewat tindakan kita, semestinya kita membuahkan apa yang memberitakan tentang Allah yang hidup. Menunjukkan bahwa kita adalah umat Allah yang hidup. Sehingga pikiran, kata dan tindakan kita memberitakan Dia. Dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, kapanpun.
kita harus tetap menghasilkan buah sebagai wujud dari kehidupan kita yang memberitakan Injil. Sebuah kisah personifikasi dari sebuah pohon. Pohon ini terletak di sebuah kebun seorang petani. Dan kebun seorang petani ini dekat dari jalan yang biasa dilalui oleh banyak petani lainnya yang menuju ke kebunnya. Suatu ketika, pohon ini mengungkapkan sukacitanya karena orang yang lewat suka untuk singgah di pohon ini dan berteduh karena pohon ini sangat rimbun. Pohon ini sangat hijau. Bahkan pemilik kebun itu setiap kali berkunjung ke kebunnya, ia selalu berteduh dan menikmati makanan bekalnya di bawah pohon itu. Pohon ini sangat senang, wah, dia disenangi banyak orang. Dan pohon ini makin indah saat di ranting-rantingnya terdapat banyak bunga yang tumbuh dari rantingnya dan makin memperindah dirinya sehingga ia makin senang. Wah, saya sekarang makin indah. Tetapi suatu ketika keadaan terbalik dan membuat pohon ini marah. Karena yang tadinya bunga-bunga indah menghiasinya, kini mulai berjatuhan dan justru berganti dengan batu yang bertumbuh pada rantingnya. Lalu mengatakan, kenapa? Kenapa yang tadinya daun saya rimbun hijau dan disenangi orang, dan ditambah lagi dengan adanya bunga-bunga, kenapa sekarang berganti dengan bebatuan? Saya tidak pernah minta untuk dihiasi, tapi kenapa saya dihiasi, lalu kenapa harus hiasan saya itu hilang? Dan tak lama kemudian, seiring batu itu makin membesar pada rantingnya, banyak anak-anak yang mendatangi pohon itu dan memanjatnya, lalu mengambil batu itu dan memakannya. Ternyata itu adalah buahnya. Dia berubah dan jadi senang. Oh, ternyata apa yang ada pada ranting saya itu bermanfaat bagi mereka. Dan juga tetap orang banyak memperlakukannya sama, di mana tetap singgah pada pohon itu dan menikmati kehidupan untuk keadaannya yang lelah, dipulihkan di bawah pohon itu. Pohon itu senang, wah ternyata itu buahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tak jarang kita sebagai orang Kristen yang semestinya menghasilkan buah lewat tanggung jawab kita, lewat kehidupan kita. Kita tak ubahnya dengan pohon tadi. Kita protes, kenapa mesti diproses seperti ini? Kenapa mesti ada tanggung jawab seperti ini? Ini berat. Ini tidak saya inginkan. Padahal melalui itu kita menghasilkan buah. Dan untuk bermanfaat bagi orang lain. Hidup kita mestinya sebagai wujud hidup yang memberitakan Injil harus menghasilkan buah, tidak sebatas berdaun rimbun, tetapi menghasilkan buah. Perlu kita memahami mengapa kita harus berbuah memberitakan Injil, memberitakan Allah yang hidup. Karena Allah menginginkan semua bangsa selamat
Dan ini merupakan kebutuhan semua orang berdosa. Sehingga kita sebagai orang percaya, kita sebagai gereja diutus untuk memberitakan Injil. Dalam pengutusan ini yaitu memberitakan Allah yang hidup. Sang Allah sebagai pengutus memperlengkapi kita utusannya dengan roh hikmat dan kekuatan. Karena itu kita harus meneguhkan hati dan menerima tanggung jawab itu untuk terus kita hidupi dalam seluruh ekspresi hidup kita sebagai umat Allah. Harus pula kita ingat bahwa fokus pemberitaan kita adalah tentang Allah yang mati dan bangkit. Tentang Allah yang hidup. Memang harus disadari. Seperti pada kondisi yang terjadi dalam konteks bacaan kita oleh Paulus. Ada macam-macam respon akan kita temui. Ada pendengar yang akan menerima, tetapi akan selalu juga ada yang mengejek, yang menolak, bahkan mengancam. Tetapi mestinya reaksi ini tidak menghentikan kita, tetapi mestinya menjadi sebuah proses bagi kita untuk berbuah bak pohon tadi. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita menyadari bahwa kita adalah umatnya yang diutusnya untuk memproklamasikan Dia yang hidup kepada segala bangsa. Yohanes 20 ayat 21 mengatakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kita semua adalah muridnya yang diutusnya untuk terus memberitakan Injil, terus memberitakan Dia yang adalah Allah yang hidup. Meski tantangan dan rintangan menghadang, tetapi kita harus terus belajar, karena orang bijak akan terus belajar, dan kita harus terus mewujudkan tanggung jawab kita sebagai utusannya dan dalam menyatakan pemberitaan Injil dengan motivasi yang benar bahwa supaya semua bangsa beroleh keselamatan. Paulus pernah mengingatkan Timotius dalam 2 Timotius 4 ayat 20. 2 Timotius 4 ayat 20 ayat 2 di sana dikatakan begini. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Seperti Paulus, kita sebagai utusan Allah, sebagai gerejanya, kita semua dapat berperan untuk terus memberitakan Injil. Siapapun kita, untuk Injil dapat didengarkan oleh segala bangsa. Kita dapat melakukan itu, siapapun kita. Karena itu, mari terima tanggung jawab itu dan terus meneguhkan hati untuk melakukannya sebagai ekspresi iman kita yang mengasihi Allah yang lebih dulu mengasihi kita, yang kasihnya tak terbatas kepada kita.
teruslah beritakan Allah yang hidup kepada segala bangsa, dimanapun, kapanpun, di dalam kondisi apapun. Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Mari kita masing-masing mengambil waktu untuk bersaat teduh, merespon perenungan firman Tuhan. Kita lanjutkan respons kita dengan bersama melakukan tiap orang harus tahu. Pelengkap Kidung Jemaat 281 ayat 1 dan 2. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga batu, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak bercara. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyembuh ragaku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Saudara-saudara, marilah kita bangkit berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel sebagai pengakuan iman percaya kita. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita sebagai berikut. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga, sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus,
yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan menyampaikan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa syafaat kita berdoa. Ya Allah kami sungguh bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Kami terus dalam iman menjalani kehidupan ini dengan bersandar hanya kepadamu. Sebab sungguh kami menyaksikan, mengalami kebaikan-Mu dalam hidup kami ini. Bersama dengan umat-Mu kami bersyukur atas pertambahan usia yang Engkau anugerahkan. Anak Gita Tombi, Ibu Herlina Limbong Sua, Asira Anjani, dan Mercy Ricardo Lentolangi. Umat-Mu ini mengalami pertambahan usia atas pertolongan dan perkenanan-Mu Tuhan. Sempurnakanlah sukacita umat-Mu dalam menikmati karunia-Mu yang indah ini. Engkau makin memberkati dalam perjalanan hidup yang akan ditapaki. Tuhan, Engkau menolong kami dalam setiap pergumulan kami. Engkau menolong keluarga yang mendampingi orang tua kekasih Pak Sakeus Tombi. Engkau menolong Ibu Astin dalam pengobatannya. Dan Engkau juga yang menolong opanya Tisa dalam pemulihan di rumah. Kekasih-kekasih Tuhan ini kiranya terus menikmati lawatan-Mu dalam keberadaan pergumulan karena penyakit. Dan Tuhan sumber penopang bagi kekasih-kekasih Tuhan ini, sehingga dapat tetap menjalani hari-hari hidup ini dalam kondisi pergumulan ini, terus teguh dalam iman, kuat dalam pengharapan hanya kepada-Mu saja. Ya Allah Bapa Surgawi, demikian seluruhnya kehidupan kami umat-Mu. Terus kami hanya serahkan seutuhnya ke dalam tangan kuasa dan kasih-Mu saja. Mohon Tuhan, Engkau yang terus berkarya bagi kehidupan kami ini, sehingga ekspresi hidup kami adalah hidup yang terus memberitakan Injil, terus memproklamasikan Engkau sebagai Allah yang hidup bagi semua orang. Tuhan, tolong kami sehingga kami menjiwai makna hidup sebagai umat-Mu di tengah-tengah dunia ini, untuk melakoni hidup sebagai duta-duta-Mu, untuk Engkau makin dimuliakan lewat apa yang kami kerjakan dan yang menjadi karya kami. Tuhan, kami membawa kondisi kehidupan masing-masing kami dalam situasi saat ini. Tuhan sajalah yang terus menjadi andalan kehidupan kami. Ada banyak hal yang berubah dalam hidup kami karena situasi saat ini. Tuhan sumber hikmat bagi setiap kami dalam menghadapi situasi ini. Tuhan, lihatlah juga rumah tangga setiap umat-Mu. Berkenanlah kiranya Engkau terus menjadi nahkoda bagi bahtera rumah tangga umat-Mu dalam mengarungi kehidupan di tengah-tengah dunia ini, terlebih dalam kondisi saat ini.
Demikian juga persekutuan kami sebagai jemaat-Mu, jemaat Philadelphia Palu. Tuhanlah yang akan terus menolong orang-orang-Mu yang Engkau pakai di tengah-tengah jemaat dalam seluruh pelayanan, dalam penataannya, dan semuanya dapat berlangsung oleh karena tuntunan dan kendali kuasa Tuhan. Ya Tuhan kami, Engkau terus beri hikmat kepada BPMJ, pendeta penatua dan Syammas, sehingga penataan pelayanan terus berlangsung dengan baik. Demikian juga pengurus kategorial. Tuhan, walaupun saat ini kami bersekutu dari rumah atau tempat kami masing-masing, tetapi kami percaya kami disatukan dalam hadirat Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan dalam menghayati sapaan sabda Tuhan. Diberkatilah setiap kami yang boleh menyatu lewat persekutuan saat ini, walaupun lewat digital. Ya Allah, seutuhnya hidup kami bawa kepadamu. Keadaan dunia, bangsa dan negara kami ini pun hanya ke dalam tangan-Mu kami terus menyerahkannya. Diberkatilah anak-anak-Mu yang telah berkenan untuk melayani-Mu lewat apa yang dilangsungkan untuk keberlangsungan persekutuan ini. Sehingga biarlah dengan hati yang makin sungguh, sebagai ekspresi iman yang juga memberitakan Allah yang hidup dan juga untuk memuliakan Engkau, anak-anak-Mu makin semangat dalam melayani-Mu. Tuhan, kami membawa seluruhnya pengharapan kami ini dalam kemurahan-Mu. Melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang berkenan mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab yang terdapat di dalam 1 Tawarik 29 ayat yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Syukur Padamu ya Allah, NKB 133 ayat 1 dan 3. Syukur
sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan ini dan selamanya. Mari kita berdiri untuk diri dan persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan, Engkau yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Kami bersujud menyembah kepadamu dengan membawa persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan menguduskannya bagi pelayanan kasih-Mu. Karena jemaat-Mu memberi dengan iman dan sukarela, berkatilah kami supaya persembahan umat-Mu dapat bermanfaat bagi pelayanan gereja-Mu di dunia ini. Kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Kita puji Tuhan dengan kembali menyanyikan ucap syukur pada Tuhan. PKJ 149, kita lakukan ayat 1 dan 3. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, mohon perhatiannya untuk beberapa penekanan warta jemaat pada hari ini Minggu 17 Mei 2020. Yang pertama bahwa ibadah rumah tangga, ibadah hari Minggu tetap kita laksanakan seperti biasa, baik keluarga melaksanakannya lewat liturgi dan renungan selebaran pun lewat siaran di channel YouTube Gereja Toraja Mamasa Jemaat Philadelphia Palu. Kami terus mengajak kita untuk tetap menjaga kesehatan dan tetap bersukacita bersemangat menjalani keadaan pandemi ini, dan kita percaya semuanya akan berlalu dan kita semua akan bersama menjalani hidup ini dengan kuat dan sehat yang asalnya dari Tuhan. Demikian penekanan warta jemaat hari ini. Atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Selamat menjalani hidup baru dalam karya dan kasih Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, ketika telinga mendengar, biarlah sabda Kristus bergema di seluruh sanubari kita. Ketika mata melihat, biarlah kasih dan perbuatan Tuhan melahirkan syukur tiada henti lewat kata dan perbuatan kita setiap hari. Dan ketika kaki hendak melangkah, sabda Kristuslah menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan kita. Ingatlah pesan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Untuk bersama kita terus memberitakan karya Allah yang hidup kepada semua orang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian ini. Bersama-sama kita berdiri. Kita menyanyikan Ku berserah kepada Allahku, NKB 128 bait pertama.
Ibu bapak, saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Allah. Teruslah mengingat dan lakoni firman Tuhan dalam hidupmu sehari-hari. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus terus menyertai kamu sekalian saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sebagai nyanyian penutup, marilah kita menyanyi Ku Tahu Muklisku Hidup, NKB 89, kita lakukan ayat 1 sampai 3. Berdiri di dunia yang Tuhan beri hidup abadi, rahmat dan kasih miliknya. Ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri di dunia, hidup abadi diberinya, rahmat dan Ya, demikian ibadah kita pada hari Minggu saat ini. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin.